1 jam kemudian, Ahda menatap Yang Kai, tidak cukup puas. Yang Kai merentangkan tangannya dan berkata, benar-benar tidak ada yang lain. Dia telah makan banyak manik-manik dunia, dan sebagian besar buah roh di kebun obat hilang. Jika dia terus makan, dia akan benar-benar bangkrut. Yang Kai curiga bahwa bahkan jika dia mengeluarkan semua barang di kebun obat, dia tidak akan bisa mengisi perut orang ini. Melihat tubuhnya yang seperti gunung, mungkin itu sangat sulit. Memutar matanya, Yang Kai bertanya, apakah kamu ingin ikut denganku? Aku akan mengajakmu mencari makanan enak. Memang benar bahwa kecerdasan Ahda sederhana, tetapi kultivasinya benar-benar mengejutkan. Jika dia bisa membawa pria besar ini ke Star Boundary, dia bisa dengan mudah menghancurkan Demon Saint manapun. Yang Kai bahkan curiga bahwa Great Demon God bukanlah lawannya. Dengan orang ini di sini, krisis Star Boundary akan segera diselesaikan. Jadi mengapa dia harus berkorban begitu banyak dan berjuang selama bertahun-tahun? Awalnya, itu hanya kilasan inspirasi. Tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ide ini tidak buruk. Jadi dia segera mencoba membujuknya, mengucapkan banyak kata-kata manis dan kata-kata lembut. Tetapi di akhirnya, dia hanya berkata, ikuti aku akan membiarkanmu makan sampai kenyang. Jika dia benar-benar dapat kembali ke Star Boundary, dengan semua kekuatan dunia, apakah dia masih perlu khawatir tidak cukup makan? Mulut Yang Kai mengering karena berbicara. Tetapi Ahda hanya tertawa seperti orang bodoh dan tidak menjawab sama sekali, membuat Yang Kai bertanya-tanya apakah dia pura-pura bodoh. Setelah mengatakan begitu banyak, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin mengikuti saya atau tidak? Yang Kai menyeka mulutnya dan mencoba upaya terakhirnya. Hahaha. Hahaha astaga. Apakah kamu akan mengikutiku atau tidak? Yang Kai terdiam saat dia duduk di telapak tangan Ahda dan menatapnya tanpa daya. Tiba-tiba, ekspresi kegembiraan melintas di wajah Ahda saat dia berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Yang Kai mengikuti pandangannya tetapi tidak bisa melihat apapun selain langit berbintang yang luas. Sesaat kemudian, Ahda tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh semangat, Ahda akan mencari makanan. Di mana? Yang Kai meletakkan tangannya di dahinya dan melihat ke atas. Ahda mengambil langkah besar ke depan dan terbang ke arah itu. Tubuhnya yang seperti gunung bergerak secepat kilat. Dan Yang Kai hanya bisa merasakan pemandangan di sekitarnya melintas saat dia berteriak, hei hei hei, kemana kamu pergi? Ahda tertegun sejenak sebelum tiba-tiba teringat bahwa ada orang lain di tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti dan menatap Yang Kai sebelum tertawa. Kamu mentraktir Ahda makan. Kamu orang yang baik. Ahda menyukaimu. Senyumnya murni dan polos, seperti anak kecil. Jika kamu menyukaiku, maka ikutlah denganku. Jika kamu menginginkan sesuatu, katakan saja. Yang Kai meningkatkan upayanya untuk memenangkannya. Namun, Ahda mengulurkan tangan dan menggali di sekitar ketiaknya sebelum tiba-tiba mengeluarkan benda seperti jarum dan dengan lembut meletakkannya di depan Yang Kai. Ahda akan memberimu ini. Yang Kai meraih jarum dan segera merasakan tubuhnya bergetar. Dia merasakan aura kuno dan sunyi menyerbu ke arahnya dan menyelimutinya, membuatnya merasa seolah-olah dia tiba-tiba berada di dunia primordial. Pada saat Yang Kai menyingkirkan gangguan ini dan kembali sadar, Ahda sudah menghilang dari pandangannya, hanya menyisakan sosok kecil. Dalam sekejap mata, sosok ini telah menghilang. Itu berlari sangat cepat sehingga ketika Yang Kai berdiri di telapak tangan Ahda, dia tidak bisa merasakannya dengan jelas. Tetapi sekarang dia melihatnya dari jauh. Yang Kai menyadari betapa mengerikan kecepatan raksasa ini. Dengan cepat menggunakan hukum luar angkasa untuk mengejarnya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa mengejarnya? Ahda sudah lama kabur ke suatu tempat yang tidak diketahui. Di langit berbintang yang luas dan tak terbatas ini, sangat sulit untuk menemukan satu orang. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Sekutu yang begitu kuat, dia gagal memenangkannya. Itu benar-benar disayangkan. Baru sekarang Yang Kai punya waktu untuk memeriksa jarum di tangannya dengan hati-hati. Ketika benda ini dikeluarkan dari ketiak Ahda, memang seperti jarum. Tapi itu juga tergantung dengan siapa dibandingkan. Di depan tubuh besar Ahda, benda ini seperti jarum. Tetapi di tangan Yang Kai, itu menjadi seukuran sumpit. Setelah bertemu Ahda, Yang Kai telah mempertahankan tubuh naga sepanjang 100 zang. Jadi sumpit di tangannya setidaknya memiliki panjang 2-3 zang. Melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa benda ini sebenarnya adalah tombak panjang. Ujung tombak berkedip dengan cahaya dingin dan tubuh tombak itu melingkar dengan bentuk naga. Ada juga banyak pola seperti sisik naga di tubuhnya, dan ujung tombaknya tertutup awan keemasan. Itu sangat luar biasa. Ekspresi Yang Kai berubah saat dia menutup matanya dan diam-diam merasakan sekeliling. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Sebelumnya, perhatiannya terfokus pada Ahda.
Jadi dia tidak punya waktu untuk mempelajari misteri artefak ini. Sekarang setelah dia memeriksanya, dia menyadari bahwa itu adalah artefak yang sangat langka. Terutama aura sunyi yang berasal dari tombak, yang bahkan lebih kuat dari Mountain River Bell. Dari sini, dapat dilihat bahwa tombak ini telah ada jauh lebih lama daripada lonceng sungai gunung. Yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah dia samar-samar merasakan aura familiar dari tombak ini. Itu adalah aura naga raksasa. Memfokuskan perhatiannya pada tombak panjang, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius saat dia menatapnya. Tombak panjang itu tampaknya berubah menjadi Azure Dragon raksasa yang berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi. Raungan naga yang keras terdengar dari tombak saat tubuhnya bergetar. Yang Kai menuangkan nafas naganya ke dalam tombak, membuatnya mengembang dan menjadi lebih tebal. Dalam sekejap mata, Yang Kai memegang tombak raksasa yang panjangnya lebih dari 100 zang. Satu kepala lebih tinggi dari tubuh setengah naganya saat ini. Tubuh naga panjang 100 zang sudah menakjubkan. Jadi seberapa kuat itu jika dilengkapi dengan tombak ini? Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan dengan santai melambaikan tombaknya beberapa kali. Merasa seolah-olah tombak ini mudah digerakkan seperti tangannya sendiri, tanpa sedikit pun perasaan yang tidak jelas. Seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Kepercayaan dirinya sangat meningkat. Bahkan jika tubuh utama Great Demon God ada di sini, dia masih bisa menembus beberapa lubang di tubuhnya. Memfokuskan pandangannya, dia melihat dua kata emas besar di ujung tombak. Naga biru, Yang Kai memanggil, dengan lembut membelai tubuh tombak itu. Baru kemudian tombak yang bergetar itu menjadi tenang, seolah-olah telah dihibur. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka telah memperoleh tombak naga Azure ini, mereka tidak akan dapat menggunakannya dengan mudah. Tetapi dengan pikiran Yang Kai, dia dapat mengatakan bahwa tombak naga Azure ini disempurnakan dari tubuh seekor naga raksasa. Tubuh tombak terbuat dari kerangka naga, dan sisik serta pola pada tubuh tombak pada awalnya adalah sisik naga. Kepala tombak itu adalah gigi naga, dan ekor tombak itu juga ekor naga. Yang Kai memiliki kekuatan sumber naga suci emas. Kombinasi dari niat tombak Azure Dragon Spear dan sumber klan naga, memungkinkan dia untuk mengontrol tombak tanpa memperbaikinya. Tanpa disadari, Yang Kai merasa bahwa bahkan Penatua Agung dan Penatua kedua Pulau Naga lebih rendah daripada naga raksasa yang telah disempurnakan dengan tombak ini. Keberadaan macam apa itu ada, untuk berpikir bahwa dia bisa dengan santai mengambil sesuatu yang sangat berharga. Dibandingkan dengan itu, manik-manik dunia dan buah roh yang dia bayar di taman obat bukanlah apa-apa. Meskipun hal-hal ini tidak biasa, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan tombak naga Azure ini? Bahkan jika dia tidak berada di Star Boundary, bagaimana dia bisa memiliki keberuntungan seperti itu? Yang Kai tidak bisa menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, mungkin karena Ahda melihatnya sebagai setengah naga, jadi dia mengeluarkan tombak naga Azure ini untuk membalasnya. Selama ini, Yang Kai telah memperoleh banyak harta. Tidak perlu menyebutkan teratai pemanasan jiwa, pohon abadi, atau Changsu. Ini semua dianggap sebagai harta karun tertinggi di dunia, keberadaan yang unik. Mountain River Bell bahkan lebih kuat, memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan dunia dan Wind Labu yang baru diperoleh. Angin astral dari labu juga tidak bisa diremehkan. Ada juga Soul Cutting Blade. Namun, Yang Kai masih kekurangan senjata yang cocok. Senjata yang bisa digunakan untuk melawan musuh dalam pertempuran jarak dekat. Meskipun Million Sword tidak buruk, Million Sword hanyalah artefak kaisar biasa. Ketika kultivasi Yang Kai tidak tinggi, Million Sword dapat menampilkan jumlah kekuatan yang layak. Tetapi ketika kekuatan Yang Kai meningkat, Million Sword tidak bisa lagi mengikuti langkahnya. Terlebih lagi, Million Sword adalah pusaka keluarga-keluarga Qin. Di masa lalu, Yang Kai telah membuat kesepakatan dengan patriark keluarga Qin, Qin Chaoyang, untuk mengembalikan Million Sword setelah Qin Yu menjadi kaisar realem. Selama bertahun-tahun, Qin Yu telah berkultivasi dengan pahit di Istana Surga Tinggi dan kekuatannya telah meningkat pesat. Meskipun dia belum mencapai kaisar realem, itu masih tidak jauh. Bahkan jika Yang Kai tidak mengembalikan jutaan pedang, keluarga Qin tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi karena mereka memiliki kesepakatan, bagaimana Yang Kai bisa menarik kembali kata-katanya? Begitu dia mengembalikan Million Sword, Yang Kai benar-benar tidak memiliki senjata pribadi. Selama ini, Yang Kai telah berusaha menemukan sesuatu yang cocok untuk dirinya sendiri. Tetapi sayangnya, itu tidak berhasil. Selain itu, dia harus mempertimbangkan fisik setengah naganya sendiri. Artefak biasa dapat digunakan dalam bentuk manusia, tetapi dalam bentuk naga, mereka tidak dapat digunakan. Belum lagi situasi Yang Kai saat ini. Jika dia menggunakan Million Sword, tidak ada bedanya dengan memegang jarum. Dalam pertempuran hidup atau mati,
Apakah dia harus menggunakan jarum untuk menusuk seseorang? Terlebih lagi, kekuatan jarum itu mungkin bahkan tidak sebanding dengan kekuatannya. Tidak hanya tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat, tetapi juga tidak cocok untuk budidayanya saat ini. Akan lebih baik jika dia bisa menggunakannya sampai dia mencapai alam Half Saint tanpa dihilangkan. Dan bahkan lebih sulit untuk menemukan sesuatu yang cocok untuk dia gunakan ketika dia berubah menjadi naga. Meskipun ada banyak artefak langka di dalamnya, dunia ini sangat sulit untuk memenuhi begitu banyak kondisi. Jika dia benar-benar seperti Kaisar Realem lainnya yang telah berkultivasi untuk waktu yang lama, dia mungkin dapat menemukan beberapa bahan dan meminta Houyu untuk memperbaikinya untuknya. Tetapi kultivasinya telah berkembang terlalu cepat. Bahkan jika dia berhasil memperbaiki harta karun, bagaimana dia bisa punya waktu untuk memeliharanya? Manakah dari harta yang kuat ini yang tidak menghabiskan ribuan tahun upaya dari para penguasa Kaisar Realem? Yang Kai tidak menyangka bahwa di tempat yang aneh ini, dia benar-benar akan mendapatkan tombak naga Azure. Tombak ini disempurnakan dari tubuh naga raksasa, jadi tidak mungkin bagi siapapun untuk menggunakannya secara maksimal. Seekor naga yang bangga, bahkan jika mati, ia masih memiliki jejak kecerdasan. Akan cukup baik jika itu tidak menjadi bumerang bagi mereka yang menggunakan Azure Dragon Spear. Bagaimana itu bisa digunakan oleh orang lain? Sumber naga suci emas yang Kai telah memecahkan masalah ini dengan sempurna. Orang itu hanya tahu bagaimana tertawa bodoh. Sepertinya dia tidak terlalu bodoh. Menekan keinginan untuk terus mengejar, Yang Kai melihat ke arah di mana Ahda menghilang dan menangkupkan tinjunya. Setelah menerima manfaat besar darinya, Yang Kai pasti akan mentraktirnya makan enak saat mereka bertemu berikutnya. Yang Kai, apakah kamu masih hidup? Di dalam dunia kecil yang misterius, suara Boya dipenuhi dengan kepanikan. Dia baru saja mengobrol dengan Yang Kai ketika gambar yang dia lihat tiba-tiba hancur. Jelas, Yang Kai telah diserang. Dia telah mencoba menghubungi Yang Kai, tetapi tidak ada jawaban. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Apakah Yang Kai mati? Jika Yang Kai mati, dia akan terjebak di dunia kecil misterius selama sisa hidupnya. Meskipun dunia kecil misterius tidak buruk sekarang, itu masih tidak sebagus dunia luar. Aku belum mati. Jangan berteriak, jawab Yang Kai. Boya mengutuk. Jika kamu tidak mati, kamu seharusnya tidak mengabaikanku. Setelah hening sejenak, dia bertanya dengan agak cemas. Apa yang terjadi barusan? Bukan apa-apa, jawab Yang Kai acuh tak acuh. Aku bertemu pria yang menarik. Dia bahkan disebut orang baik dan bahkan dikaruniai harta karun. Boya tercengang, dia juga telah melihat sekilas langit berbintang yang luas sebelumnya. Jadi siapa yang bisa dia temui di tempat seperti itu? Sayangnya, setelah mengajukan begitu banyak pertanyaan, Yang Kai tidak menjawab, menyebabkan dia menggertakkan giginya karena marah. Yang Kai berbalik dan meletakkan Azure Dragon Spear secara horizontal di bahunya, meletakkan tangannya di kepala dan ekor tombak. Tubuh naga panjang 100 zangnya dengan cepat menyusut dan berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Saat ukurannya berubah, tombak naga Azure yang besar juga berubah sesuka hati. Setelah Yang Kai menstabilkan tubuhnya, Azure Dragon Spear juga menjadi panjang 2-3 zang. Mengambil langkah besar ke depan, sosoknya berkedip saat dia melintasi 1000 km dalam satu langkah. Matanya tertuju pada arah di depannya. Itu seharusnya menjadi arah Star Boundary. Ketika dia melarikan diri dari Void Crack, Yang Kai merasakan kekuatan misterius menariknya. Pada saat itu, dia tidak punya waktu untuk menyelidiki dengan cermat sebelum dia terpesona oleh napas Ahda. Sekarang dia memikirkannya. Satu-satunya hal yang membimbingnya adalah energi dunia dari Star Boundary. Bagaimanapun, dia masih mendapat persetujuan dari kehendak dunia. Baginya, Star Boundary adalah tanah airnya. Tidak peduli seberapa jauh dia pergi, hubungannya dengan Star Boundary tidak akan pernah terputus. Di domain selatan, di depan Star Soul Palace, pasukan yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam pertempuran antara manusia dan iblis. Gunung Roh dan sungai besar yang dulunya berada dalam keadaan kacau, dengan gunung dan ladang layu dan ki iblis mengamuk. Beberapa tahun yang lalu, Perang Dunia Kedua tiba-tiba dimulai dengan kedatangan 10 Saint Iblis. Dan segera setelah itu, 108 pintu masuk dunia muncul di Star Boundary. Tanah di sekitar pintu masuk dunia diubah menjadi tanah iblis. Dan banyak orang telah kehilangan rumah, istri, dan anak-anak mereka. Pada awalnya, Star Boundary mengandalkan Space Arai dan manik dunia Yang Kai telah disempurnakan untuk bergerak seperti angin, membantai iblis, menyapu 98 gua iblis, hanya menyisakan 10 gua iblis terbesar. 10 gua iblis ini juga merupakan tempat para Saint Iblis dan Kaisar Agung bertarung. Ras iblis sangat mementingkan 10 gua iblis ini. Tidak hanya mereka dijaga ketat,
Mereka bahkan menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya keuangan untuk membangun pagoda iblis yang tidak diketahui. Ketika pagoda iblis pertama kali dibangun, tidak ada yang memperhatikannya. Tetapi setelah pagoda iblis mulai terbentuk, Star Boundary menemukan apa gunanya pagoda iblis aneh ini. 10 gua iblis dan 10 pagoda iblis terhubung satu sama lain dan memiliki efek arai luar angkasa, yang memungkinkan pasukan ras iblis bergerak cepat di antara mereka. Sejak itu, keunggulan pasukan Star Boundary dalam mobilitas telah menghilang. Pagoda iblis terus-menerus dibangun, dan setiap saat, sejumlah besar pembudidaya ras iblis sibuk membangunnya. Setiap hari, pagoda iblis akan tumbuh sedikit lebih tinggi, dan sekarang, 10 pagoda iblis telah mencapai ketinggian 1000 zang. Tidak diketahui bagaimana pagoda iblis ini dibangun, tetapi mereka sangat kokoh. Kembali di kota gelombang luas wilayah utara, Yang Xiao dan Yang Sui telah menggunakan kuil waktu berlalu untuk menabrak pagoda iblis, tetapi keduanya gagal. Pada tabrakan ketiga, Feather Demons Demon Saint Fuyu telah berteleportasi dan menangkis Flowing Time Temple dengan satu panah, menyebabkan Yang Xiao dan Yang Sui sangat menderita. Saat pagoda iblis terus bertambah besar, ukuran 10 gua iblis juga meningkat lebih dari 10 kali lipat. Melihat ke bawah dari langit, 10 gua iblis ini seperti 10 tumor beracun di Star Boundary, mengalir dengan nanah dan daging busuk, terus mengikis area lain yang tidak rusak. Semua orang bertanya-tanya apakah pagoda iblis akan terus tumbuh dan apakah seluruh Star Boundary akan benar-benar runtuh dan menjadi tanah iblis. Ini mungkin rencana ras iblis. Dengan 10 gua iblis dan 10 pagoda iblis sebagai penghalang, bersama dengan 3 Half Saint ras iblis yang menahan benteng, ras iblis bisa tenang. Selama beberapa tahun terakhir, mereka telah bersembunyi di dalam gua iblis. Pasukan Star Boundary telah mencoba menyerang mereka beberapa kali, tetapi semua upaya mereka sia-sia. Meskipun mereka telah membunuh banyak pembudidaya ras iblis, mereka telah menderita banyak korban. Awalnya, semua orang menaruh harapan mereka pada Yang Kai, berharap bahwa dia akan dapat menemukan Kaisar Agung yang hilang di wilayah iblis. Tetapi setelah 3 tahun ketidakhadiran Yang Kai, semua orang tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada ras iblis dan bahwa Kaisar Agung kemungkinan besar tidak berada di wilayah iblis. Kalau tidak, bagaimana mungkin Yang Kai tidak mengirim informasi apapun kembali? Star Boundary hanya bisa mengandalkan 2 tetua agung dari ras naga untuk mendukung situasi. Tetapi hanya ada 2 dari mereka, sedangkan ras iblis memiliki 3 Saint iblis. Sekarang kedua belah pihak memiliki metode untuk berteleportasi. Tidak mungkin bagi mereka untuk meluncurkan serangan mendadak. Yang bisa mereka lawan hanyalah kesabaran, tekad, dan bahkan kekuatan mereka sendiri. Sekarang, Demon Rache yang telah lama menderita akhirnya meluncurkan serangan sengit pertama mereka, menargetkan Star Soul Palace. Bukan karena ras iblis ingin melakukannya, tetapi salah satu dari 10 gua iblis bersebelahan dengan Istana Jiwa Bintang. Itu belum berkembang di masa lalu, jadi masih ada jarak di antara mereka. Selama beberapa tahun terakhir, itu telah berkembang ke tepi Star Soul Palace. Jika itu adalah tempat biasa, tidak apa-apa untuk menyerah. Tetapi Star Soul Palace adalah simbol domain selatan. Ketika Kaisar Agung Bulan Cerah masih hidup, dia telah melindungi domain selatan selama bertahun-tahun. Sekarang Kaisar Agung Bulan Cerah telah kembali ke surga. Bagaimana mungkin Star Boundary mengabaikannya? Demi keadilan, semua yang dilakukan Demon Rache harus dihentikan. Kematian Kaisar Agung Bulan Cerah di wilayah iblis adalah demi seluruh Star Boundary. Jadi itu bisa dianggap sebagai bantuan bagi seluruh Star Boundary. Pertempuran ini tak terhindarkan. 14 legiun yang ditempatkan di domain selatan telah lama berkumpul di Star Soul Palace untuk membahas tindakan pencegahan. Tetapi apa yang bisa mereka temukan? Invasi ras iblis sudah dekat, jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan. Sebuah pertempuran besar akan pecah. Ketika tanah iblis diperluas ke arah pelindung sekte Istana Jiwa Bintang, pasukan ras iblis, yang telah lama dipersiapkan, bergegas keluar dari kedalaman tanah iblis. Di bagian paling depan adalah sekelompok iblis merah kecil. Iblis merah ini memiliki kecerdasan yang rendah dan merupakan yang terlemah dari ras-ras iblis. Mereka selalu menjadi umpan meriam, dan kali ini tidak terkecuali. Ratusan ribu iblis merah meraung saat mereka meluncurkan serangan bunuh diri ke arah pelindung sekte Istana Bintang Jiwa. Sebagai sekte tuan dari domain selatan, pelindung sekte Istana Bintang Jiwa telah terakumulasi selama bertahun-tahun dan menempati vena spiritual terbaik di domain selatan. Jadi itu tentu saja luar biasa. Bahkan grid Istana Surga Tinggi jauh lebih rendah. Namun, di bawah serangan terus-menerus dari ratusan ribu iblis merah, grid hanya bertahan kurang dari sehari sebelum runtuh. Mengikuti di belakang iblis merah, sejumlah besar tentara ras iblis bergegas maju untuk menyerang besar.
Tentara Star Boundary di dalam Istana Jiwa Bintang secara alami tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa, mengendalikan artefak mereka dan menggunakan teknik rahasia mereka untuk membantai ras iblis. Ketika jumlah pembudidaya ras iblis yang mati meningkat, ki iblis di dunia menjadi lebih padat, dan aura hitam pekat tampaknya mendapatkan kehidupannya sendiri saat perlahan-lahan naik menuju area perlindungan Sekte Istana Bintang Jiwa. Tirai cahaya kaca 7 warna yang awalnya secara bertahap menjadi gelap gulita, memberikan perasaan yang tidak menyenangkan. 3 hari kemudian, ketika tirai cahaya arai besar menjadi benar-benar hitam, itu hancur. Pasukan ras iblis seperti sekawanan serigala dan harimau saat mereka menyerbu ke tanah murni ini yang melambangkan puncak dao bela diri domain selatan. Tentu saja, ada lebih dari satu sek protecting arai di Star Soul Palace. Di bawah kendali tetua Istana Jiwa Bintang dan Master Istana Lansun saat ini, berbagai arai pelindung sekte di berbagai puncak mulai beroperasi, memotong pasukan besar ras iblis. Tentara Star Boundary, yang telah menunggu lama, mulai terlibat dalam pertempuran berdarah dengan musuh. Dalam sekejap mata, Istana Jiwa Bintang dipenuhi dengan sungai darah dan gunungan mayat. Ki iblis dari tubuh ras iblis yang mati menyebar, mewarnai segala sesuatu di sekitar mereka dengan ki iblis. Jika itu hanya pertempuran sederhana antara dua pasukan, pihak Star Boundary mungkin belum tentu menjadi lawan mereka. Meskipun pasukan ras iblis kuat, masih ada 14 legiun dari Star Boundary berkumpul di sini, serta 15 Half Saint dan Kaisar Sudo. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menghabiskan seluruh kekuatan domain selatan. Namun, saat tanah iblis terus berkembang, garis pertahanan pasukan Star Boundary juga mulai menyusut selangkah demi selangkah, secara bertahap menunjukkan tanda-tanda tidak mampu bertahan. Fenomena ini pada awalnya tidak jelas, tetapi seiring berjalannya waktu, kesenjangan di antara mereka menjadi lebih lebar, terutama setelah efek samping dari Bloodlust Art meletus. Kekuatan tempur pasukan Star Boundary sangat menurun. Di sisi lain, ketika Demon Rache melangkah ke Demon Land, seolah-olah mereka diberkati oleh para dewa dan tidak mengenal kelelahan. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Star Boundary. Di medan perang, 3 gadis muda berwajah pucat berdiri berdampingan, berhadapan dengan Half Saint. Salah satunya adalah Lansun. Awalnya, dia hanya alam Kaisar Orde Kedua. Jadi bahkan jika dia adalah putri bulan cerah, dengan fisik khusus, tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup di depan Half Saint. Namun, dia telah mengambil risiko untuk memperbaiki menara semesta terakhir kali dan dengan bantuan artefak kuno ini, dia berhasil menerobos ke alam Kaisar Orde Ketiga. Meskipun dia jauh lebih lemah dari Half Saint, setidaknya dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Selain itu, kekuatan menara semesta tidak bisa diremehkan. Bahkan Half Saint akan takut, dan dengan bantuan orang lain, dia bisa bertahan sampai sekarang. Tapi sekarang, dia adalah anak panah di ujung penerbangannya, bahkan dengan artefak kuno di tangan. Kesenjangan antara kekuatan dan kultivasi mereka bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dijembatani. Rasa pahit tanpa sadar naik di mulutnya. Awalnya, dia telah bertekad untuk mengembalikan prestise Star Soul Palace, mewarisi warisan ayahnya, dan melindungi domain selatan selama sisa hidupnya. Tetapi sekarang Star Soul Palace akan terkorosi menjadi Demon Land. Bagaimana mungkin ambisinya terpenuhi? Di sampingnya ada seorang gadis muda dengan wajah imut dan pot hitam besar di kepalanya. Dia terlihat sangat lucu. Tetapi ketika mata Half Saint jatuh pada pot hitam ini, kelopak matanya tidak bisa menahan berkedut. Sebelumnya, dia telah meremehkan lawannya terlalu banyak dan tersedot ke dalam panci hitam oleh gadis muda ini, hampir menyebabkan dia tidak dapat melarikan diri. Jika bukan karena kultivasinya jauh lebih tinggi darinya, dia pasti sudah lama terperangkap di dalam panci hitam. Niat kacau untuk memperbaiki semua yang ada di pot hitam masih segar di benaknya. Gadis muda ketiga memiliki penampilan yang cantik dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura muda. Tetapi matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh. Sepasang sayap seperti kupu-kupu dengan lembut mengepak di belakangnya. Meskipun dia hanya alam Kaisar Orde Kedua, tubuhnya yang lembut dipenuhi dengan aura roh suci. Lansun, Lin Yuner, dan Mo Xiaoqi, 3 putri Kaisar Agung dan murid Kaisar Agung, bertarung berdampingan sementara gadis-gadis muda menghalangi jalan seorang kultivator Half Saint. Awalnya, Emperor Realm biasa bukanlah tandingan Half Saint. Bahkan jika Master Realm Kaisar Orde Ketiga bertemu dengan Half Saint, mereka hanya akan bisa melarikan diri seperti tikus. Tapi yang mana dari ketiga gadis muda ini yang merupakan orang biasa? Dengan harta dan warisan mereka, bagaimana bisa seorang Master Realm Kaisar biasa dibandingkan? Menara Semesta Lansun adalah harta karun Star Soul Palace. Berdiri di dalam Istana Jiwa Bintang. Itu bisa meminjam kekuatan dunia. Sementara panci hitam Lin Yun bahkan lebih misterius.
Meskipun Mo Xiaoqi tidak memiliki banyak harta, dia lahir di Pulau Binatang Roh. Jadi Kaisar Agung Bela Diri Binatang telah menanam jiwa kupu-kupu surgawi ilusi roh suci di tubuhnya. Saat kekuatan dan kultivasinya meningkat, energi roh suci ini menjadi lebih kuat. Dengan 3 lawan 1, mereka hampir tidak bisa mempertahankan situasi. Tetapi membunuh Half Saint di sisi lain tidak mungkin kecuali pihak lain membuat kesalahan fatal. 3 gadis kecil. Setelah raja ini menangkapmu, aku akan memastikan kamu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Half Saint tinggi dan kekar. Otot-ototnya menonjol dengan kekuatan ledakan. Kulitnya berwarna batu. Dia jelas seorang iblis batu. Stone Demon Rachel lahir dengan kemampuan bertahan yang kuat yang memungkinkan mereka untuk mengabaikan hampir semua kerusakan yang mereka derita. Meskipun dia tidak sekuat Demon kekuatan, dia masih jauh lebih unggul dari Demon Rachel lainnya. Di antara ras wilayah iblis, jika seseorang mengatakan bahwa iblis darah adalah yang paling licik, maka iblis batu adalah yang paling sulit untuk dibunuh. Ketiga gadis di depannya semuanya luar biasa. Tetapi dia percaya bahwa selama dia tidak memberi mereka kesempatan, mereka tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Dan yang perlu dia lakukan hanyalah menunda mereka sampai mereka kelelahan. Belum terlambat jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mata indah Lan Xun berkilat dingin. Ayahnya telah meninggal di wilayah iblis. Dan fondasi yang dia tinggalkan sekarang telah diserang oleh wilayah iblis. Kebenciannya pada ras iblis bisa dikatakan sangat dalam. Pada saat ini, dia hanya membenci bahwa surga telah memberinya terlalu sedikit waktu untuk benar-benar dewasa. Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan pohon anggur hijau tiba-tiba terbang keluar dari lengan bajunya dan membungkus dirinya di sekitar Half Saint. Pagoda Spirit of the Universe Tower telah berubah menjadi rumput mimosa pemalu. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatan menara semesta untuk membentuk tanaman hijau. Jika terjerat oleh pohon anggur hijau ini, dia akan bisa memikirkan cara untuk menyeret musuhnya ke menara semesta untuk bertarung sampai mati. Di dalam menara semesta, kekuatannya akan sangat meningkat. Meskipun ini tidak seperti Yang Kai dan dunia kecil misteriusnya, itu masih serupa. Begitu dia bergerak, Lin Yuner dan Mo Xiaoqi secara alami tidak akan tinggal diam. Lin Yuner melemparkan pot hitam yang telah diletakkan di kepalanya ke arah Half Saint dan berteriak, "Awasi pot ini." Tubuh mungilnya sudah bergegas keluar dengan pot hitam. Dia mengolah catatan darah besi Kaisar Agung Darah Besi dan paling mahir menggunakan tinjunya untuk bertemu musuh. Di bawah tinjunya, dia kebal terhadap semua serangan. Tetapi jika dia ingin menyerang musuh, dia harus menempatkan dirinya dalam bahaya terlebih dahulu. Sayap kupu-kupu di punggung Mo Xiaoqi mengepak dengan lembut, menyebabkan cahaya cemerlang berkumpul seperti kunang-kunang dan melayang menuju Stone Demon Half Saint. Kekuatan tempur kupu-kupu surgawi ilusi bukanlah hal yang bisa dicemooh. Tetapi kemampuan terbesar roh suci ini adalah pencapaiannya dalam kekuatan jiwa. Itu memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi, dan bahkan Half Saint tidak bisa mengabaikan efeknya. Ini jelas bukan pertama kalinya mereka bertiga bergabung. Dan setelah beberapa hari bertarung, mereka sudah menjadi satu. Jadi mereka tidak perlu berkomunikasi saat ini. Melihat ini, ekspresi Stone Demon Half Saint menjadi sangat dingin. Demonic Ki di tubuhnya berfluktuasi dengan liar saat dia meninju. Pohon anggur hijau yang terbang keluar hancur berkeping-keping bahkan sebelum bisa mendekati Stone Demon Half Saint. Meskipun segera memperbaiki dirinya sendiri, itu tidak dapat mendekati tinju iblis batu. Langit menjadi gelap saat jatuh dari langit dan terbang menuju Stone Demon Half Saint. Pada saat yang sama, Lin Yuner menggunakan penyembunyian pohon anggur hijau untuk mendekati iblis batu. Kekuatan ilahi kupu-kupu surgawi ilusi juga ditampilkan pada saat ini. Bubuk merah muda berkilau menempel di sekitar tubuh Stone Demon, menembus setiap pori, menyebabkan kesadaran lawan goyah sejenak, menyebabkan tinju yang akan dia kirimkan ke Lin Yuner membeku sejenak. Pada saat ini, perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan seperti jurang. Dengan ledakan keras, tinju Lin Yuner mendarat di dada Stone Demon Half Saint. Tapi itu hanya cukup untuk memaksanya mundur beberapa langkah. Di sisi lain, wajah Lin Yuner berkerut kesakitan. Namun, dia tidak mundur dan malah melambaikan tinjunya lagi, bersiap untuk melanjutkan. Tuannya telah mengatakan bahwa tidak ada pertahanan di dunia ini yang tidak dapat dihancurkan. Dan itu semua tergantung pada seberapa kuat kekuatannya. Wajahnya memerah dan sepasang tinju merah mudanya sepertinya mengandung kekuatan dao besar. Pada saat ini, teriakan terkejut terdengar dan Lan Xun dengan cepat menoleh untuk melihat. Matanya yang indah tidak bisa menahan kontraksi saat dia melihat lubang pasir yang berputar-putar muncul di bawah kaki Mo Xiaoqi. Dua tangan besar terulur dari lubang pasir dan meraih pergelangan kakinya, menariknya ke bawah. Ketika Lan Xun melihat ke atas, kaki Mo Xiaoqi telah tenggelam ke dalam pasir. Iblis pasir. Ras iblis semacam ini seperti iblis darah.
sangat sulit untuk dihadapi. Dan dengan efek penyembunyian iblis bayangan, mustahil untuk diwaspadai. Tidak dapat fokus menyerang Stone Demon Half Saint. Lan Sun menjentikkan pergelangan tangannya dan pohon anggur hijau segera terbang kembali dan jatuh ke kedalaman tanah, menyebabkan bumi bergetar seolah-olah pertempuran mengejutkan telah terjadi di bawah tanah. Di sisi lain, Mo Xiaoqi terganggu oleh serangan diam-diam dan tidak dapat mengendalikan kekuatan kupu-kupu surgawi ilusi. Stone Demon Half Saint segera bangun dan bertemu langsung dengan kepalan tangan Lin Yun. Stone Demon Half Saint tidak ragu-ragu untuk menghadapi pukulan ini secara langsung. Tubuh mungil Lin Yuner dikirim terbang saat dia meludahkan seteguk darah di udara. Menodai pakaiannya menjadi merah saat dia dikirim terbang oleh Stone Demon. Meskipun dia terluka, Lin Yuner dengan gesit terbang di udara seperti burung layang-layang sebelum mendarat di kaki Mo Xiaoqi dan meninju tanah. Bumi yang awalnya bergelombang tiba-tiba bergetar. Kekuatan yang mengikat Mo Xiaoqi sedikit rileks, memungkinkannya untuk melarikan diri. Pohon anggur hijau juga ditarik oleh Lan Sun. Dan ketiga gadis muda itu sekali lagi berdiri berdampingan, melepaskan bau busuk darah dari celah di tanah. Iblis pasir yang bersembunyi di bawah tanah dan menyergap Mo Xiaoqi jelas sudah mati. Iblis pasir itu hanyalah raja iblis kelas menengah dan sepertinya berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang bisa dia manfaatkan. Tapi siapa yang mengira dia akan berakhir seperti ini dalam sekejap mata? Namun, dia juga secara tidak sengaja telah banyak membantu Stone Demon Half Saint. Jika Lan Sun dan yang lainnya benar-benar menyerangnya, meskipun mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya, tetapi wajahnya akan tertutup tanah. Pelacur, Stone Demon Half Saint mengutuk dengan marah. Tetapi setelah mengutuk, dia mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat sekeliling. Pada titik tertentu, medan perang yang bising menjadi sangat sunyi, dan pertempuran semua orang telah berhenti. Dia telah fokus menangani serangan Lan Sun dan yang lainnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan mereka sampai sekarang. Lan Sun dan yang lainnya juga memperhatikan ini. Ketiga gadis muda itu saling melirik sebelum Lin Yuner bertanya, "Ada apa?" Mo Xiaoqi menatap ke langit. "Lihat ke sana." Lin Yuner melihat ke atas dan segera melengkungkan bibirnya. Hanya untuk melihat bahwa di langit, badai sedang terjadi. Kilat menyambar, dan guntur meraung. Awan gelap menggantung rendah, membuat langit tampak seperti akan runtuh. Dan dari dalam awan yang berkedip-kedip, tekanan yang menakutkan ditransmisikan. Seolah-olah semacam monster menakutkan akan muncul. Gerakan nyata inilah yang menarik perhatian manusia dan ras iblis Star Soul Palace yang tak terhitung jumlahnya yang bertarung, menyebabkan dua ras yang saat ini terlibat dalam pertempuran berdarah jatuh ke dalam keadaan tenang sementara. Apakah mereka dari ras iblis? Mo Xiaoqi bertanya dengan cemas. Mereka berada di tengah pertempuran sengit. Namun gangguan seperti itu muncul di langit, menyebabkan dia tidak dapat mempertahankan ketenangannya. Star Boundary sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jadi jika gangguan ini disebabkan oleh ras iblis, maka masa depan pihak Star Boundary tidak akan baik. Itu tidak terlihat seperti itu. Lan Sun perlahan menggelengkan kepalanya. Jika ras iblis telah menyebabkan keributan seperti itu, bagaimana mungkin ras iblis bertindak seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa? Stone Demon Half Saint yang menghadapi mereka juga memasang ekspresi curiga. Lalu apa itu? Mo Xiaoqi mengerutkan kening. Lan Sun tidak bisa memberikan penjelasan. Tetapi situasi saat ini membuatnya sedikit rileks. Memberi Mo Xiaoqi dan Lin Yuner pandangan, mereka bertiga dengan cepat pulih. Bukan hanya manusia dan iblis yang tak terhitung jumlahnya di medan perang yang memperhatikan apa yang terjadi di langit, tetapi ada juga 5 pasang mata lain yang menatap awan di langit. Dengan pertempuran yang begitu mengejutkan di domain selatan, hampir pasti bahwa kepemilikan domain selatan akan diputuskan. Bagaimana mungkin 3 Saint iblis dari ras iblis dan 2 tetua agung dari ras naga tidak hadir? Namun, tidak satu pun dari kelima orang ini yang ikut campur dalam pertempuran. Bagi 2 tetua agung ras naga, meskipun mereka bersatu sebagai suami dan istri, mereka masih kalah dalam hal jumlah. Jika mereka dengan gegabah ikut campur dalam pertempuran, itu pasti akan menyebabkan 3 Saint iblis mengambil tindakan. Pada saat itu, situasi di sisi Star Boundary hanya akan menjadi lebih buruk, sehingga mereka berdua hanya bisa bersembunyi di langit dan menonton. Kecuali mereka tidak punya pilihan lain, mereka pasti tidak akan bertindak gegabah. Penampilan mereka di sini terutama untuk mengintimidasi. Adapun 3 Saint iblis ras iblis, bahkan jika mereka bertarung dengan 2 tetua agung dari ras naga, mereka mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. 3 lawan 2. Mereka berada di atas angin, tetapi tidak mungkin untuk membunuh pihak lain. Selama beberapa tahun terakhir, kedua belah pihak telah bertarung lebih dari sekali. Jadi mereka cukup akrab dengan kekuatan satu sama lain. Kedua Master Dragon Rache bersedia menunggu dan melihat. Sementara Lan Sun dan 2 lainnya sedang berbicara.
Ketiga Saint Iblis juga bertukar ekspresi terkejut. Meskipun mereka tidak tahu aura apa yang berasal dari awan itu, satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa itu pasti bukan disebabkan oleh wilayah iblis. Jika itu bukan wilayah iblis, mungkinkah itu Star Boundary? Sambil mengerutkan kening, tiga Saint Iblis berbalik untuk melihat ke arah dua tetua besar ras naga dan segera menemukan bahwa Zuyan dan Fu Zun juga mengerutkan kening dan menatap mereka dengan curiga. Saling memandang, Sueli menyeringai kejam, sementara Fu Zun mendengus dingin. Awan gelap menjadi lebih rendah, seolah-olah mereka benar-benar jatuh. Tiba-tiba, pusaran air raksasa muncul di awan gelap yang tebal. Saat pusaran air berputar, kabut tebal di sekitarnya juga mulai berputar, menyebabkan langit tampak tak terduga. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul dari pusat pusaran, menyebabkan ekspresi Zuyan berubah saat dia mengangkat alisnya. Ini adalah. Fu Zun juga menunjukkan ekspresi terkejut. Saat cahaya ini muncul, dia dan Zuyan sama-sama merasakan jejak aura klan naga. Jika ada napas naga, itu berarti ada klan naga. Tetapi mereka telah mengeluarkan semua klan naga berdarah murni di Pulau Naga. Jadi hanya ada beberapa dari mereka. Sehingga salah satu dari anggota klan mereka akan muncul di pusaran awan. Belum lagi, nafas naga yang mereka rasakan kuno dan sunyi. Seolah-olah berasal dari zaman yang jauh. Menghancurkan ruang dan waktu. Menyebabkan keduanya merasakan rasa rendah diri. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang terjadi, seberkas cahaya telah jatuh seperti bintang jatuh, menyeret pita panjang cahaya di belakangnya. Saat jatuh, awan gelap di atas kepala mulai berputar dan terdistorsi, dengan cepat menyusut menjadi bola saat seberkas cahaya melesat ke tanah. Perasaan surga runtuh dan bumi hancur menyerang hati semua orang. Di dalam istana jiwa bintang, apakah itu ras manusia atau ras iblis? Mereka semua tidak bisa bernapas dan merasa tidak nyaman. Segera, ekspresi semua orang berubah, karena sumber cahaya sebenarnya diarahkan ke Star Soul Palace. Petir menyambar dan sebelum pasukan kuat yang tak terhitung jumlahnya dapat bereaksi, cahaya yang turun dari langit telah menghantam tanah. Dengan ledakan keras, bumi bergetar dan ratusan puncak roh di istana jiwa bintang bergetar hebat, menyebabkan puing-puing berjatuhan. Adapun tempat cahaya jatuh, gelombang kejut melingkar yang bisa dilihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G meledak keluar. Dimanapun gelombang kejut itu berlalu, apakah itu manusia atau iblis, semua orang dilemparkan ke dalam kekacauan. Hanya ketika kekuatan seseorang mencapai alam kaisar atau lebih tinggi, mereka hampir tidak bisa menstabilkan diri. Awan gelap yang mengikuti cahaya juga menabrak tanah, langsung menyelimuti seluruh Star Soul Palace dalam lapisan kabut. Wajah Lan Xun, Lin Yuner, dan Mo Xiaoqi semuanya memucat saat cahaya yang jatuh dari langit mendarat beberapa puluh meter di depan mereka, memisahkan mereka dari Stone Demon Half Saint. Untungnya, kekuatan ketiga wanita muda itu tidak terlalu buruk sekarang, jadi mereka mampu menahan gelombang kejut dengan teknik mereka sendiri. Melihat ke atas, mereka melihat sosok setengah berlutut di tanah beberapa puluh meter jauhnya. Pakaiannya compang camping, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya yang compang camping menunjukkan fisiknya yang kokoh, seolah-olah dia baru saja bertarung sengit. Penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas, dan rambutnya yang panjang menutupi wajahnya. Salah satu tangannya menopang lututnya sementara yang lain memegang tombak panjang 2-3 zang. Di tombak, ada seekor naga melingkar di sekitarnya, ditutupi sisik naga. Ujung tombaknya berkedip dengan cahaya dingin, dan tubuh tombak itu memancarkan aura sunyi. Ketiga gadis muda itu semuanya tercengang, dan semua manusia dan iblis yang melihat pemandangan ini juga tercengang. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa cahaya yang menyebabkan fenomena ini turun dari langit sebenarnya adalah seseorang. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya, seolah-olah mereka semua terfokus padanya. Paman, Lin Yuner memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening. Apa? Lan Xun mendengar suara ini dan berbalik untuk menatapnya, tapi dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Pada saat ini, sosok setengah berlutut akhirnya bergerak dan perlahan meluruskan tubuhnya. Ketika dia berjongkok, semua cahaya ditutupi oleh tombak panjang. Tetapi ketika dia berdiri, semua cahaya di dunia ini seolah direnggut olehnya. Suara retak terdengar dari seluruh tubuhnya saat dia dengan santai mengayunkan tombak di tangannya dan meletakkannya di bahunya. Menatap ke langit, dia tertawa terbahak-bahak, suaranya seperti dragon roar. Senang rasanya berada di rumah. Rambut panjangnya yang acak-acakan masih menutupi wajahnya, membuatnya tidak mungkin untuk melihat wajahnya. Tetapi matanya seterang matahari. Lan Xun tercengang ketika dia bertanya, "Senior, kakak senior yang..." Meskipun suaranya keras dan jelas,
Baginya, itu pasti suara Yang Kai. Kali ini, Mo Xiaoqi juga mendengarnya dengan jelas. Ekspresi dinginnya dengan cepat mencair saat dia berteriak kaget, "Kakak Yang?" Sejak Yang Kai membawanya ke penatua ketiga Pulau Naga, Fusuan, dia tidak pernah melihatnya lagi. Meskipun itu hanya kurang dari 20 tahun. Bagi seorang gadis muda yang baru saja mengalami kebangkitan cinta pertamanya, tahun-tahun ini terlalu lama. Dia ingin meninggalkan Pulau Binatang Roh untuk menemukan Yang Kai berkali-kali. Tetapi ketika Mo Huang ada, dia tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Dan ketika Mo Huang tidak ada, Jiu Feng selalu mengikutinya. Alasan dia datang ke domain selatan kali ini adalah karena dia sangat merindukan Yang Kai. Sayangnya, setelah tiba di sini, Yang Kai sudah lama pergi ke wilayah iblis dan tidak mendengar kabar apapun darinya selama 3 tahun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu dalam keadaan seperti itu. Bukankah dia pergi ke wilayah iblis? Bagaimana dia jatuh dari langit? Mo Xiaoqi tidak mengerti. Begitu pula Lan Xun dan Lin Yuner. Tidak ada lagi jalan yang menghubungkan dua dunia ke wilayah iblis. Beberapa lusin meter jauhnya, Yang Kai mengulurkan tangan dan menyisir rambutnya ke belakang, memperlihatkan senyum cerah. "Xiaoqi, Yuner, dan suster muda Lan, kenapa kamu, kembali dari alam semesta luar? Tentu saja ada banyak bahaya. Hanya dengan melihat keadaan menyesal Yang Kai saat ini, orang dapat mengatakan bahwa perjalanan ini tidak berjalan mulus. Banyak kesulitan yang dia temui terlalu sulit untuk dipahami oleh orang luar. Sekarang dia akhirnya kembali ke Star Boundary. Yang Kai belum melihat situasi di sekitarnya dengan jelas. Bahkan bisa dikatakan bahwa pendaratannya di sini bukanlah bagian dari rencananya. Itu hanya kebetulan. Tapi sekarang, dengan sapuan Divine Sense-nya, dia tahu apa situasinya dan di mana dia berada. Mengapa mereka semua datang ke Star Soul Palace? Yang Kai sedikit mengernyit. Dalam beberapa tahun dia pergi. Apakah situasi di Star Boundary menjadi sangat buruk? Yang Kai, di udara. Wajah Sueli tiba-tiba menjadi dingin saat dia menatap sosok Yang Kai dengan mata merahnya. Niat membunuhnya meletus. Tak satu pun dari Saint Iblis tidak menaruh dendam terhadap Yang Kai. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Yu Rumeng, Bei Limo, Chang Tian, dan yang lainnya mengkhianati wilayah iblis? Jika ketiganya ada di sini, menurunkan Star Boundary akan semudah menghancurkan 10 siput. Karena dia, ketiga Saint Iblis ini telah mengubah pendirian mereka, menyebabkan perang Star Boundary menemui jalan buntu. Meskipun kemenangan terakhir pasti akan menjadi milik Demon Rache, jumlah waktu dan usaha yang mereka buang tidak akan sebanyak itu. Saat niat membunuhnya melonjak, aura dari dua tetua ras naga segera mengunci Sueli. Sueli menoleh dan tersenyum dingin pada Zuyan dan Fuzun. Pada saat ini, kekalahan Star Soul Palace telah diputuskan. Jadi bahkan jika Yang Kai muncul, tidak mungkin baginya untuk mengubah situasi kecuali dia memiliki kekuatan Kaisar Agung. Oleh karena itu, bahkan jika Sueli ingin membunuh Yang Kai, dia tidak akan bertindak gegabah untuk mengganggu saraf kedua tetua ras naga. Di bawah, Yang Kai melihat ke atas dan tidak melihat apa-apa. Tetapi matanya tampak menembus ruang saat dia tersenyum ke arah tiga Saint Iblis. Menarik. Dia benar-benar melihat kita. Huobu terkekeh. Tubuhnya yang bulat bergetar. Jari-jari Fuyu sedikit melengkung saat dia mempertimbangkan apakah dia harus langsung menembak mati Yang Kai atau tidak. Setelah memikirkannya, dengan dua naga tua di sampingnya, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menembak. "Paman, hati-hati," Lin Yuner tiba-tiba berteriak. Saat Yang Kai mengangkat kepalanya, Stone Demon Half Saint di dekatnya tiba-tiba menyerang, mengangkat telapak tangannya dan menamparnya ke arah Yang Kai dari jauh. Sebuah telapak tangan hitam raksasa muncul di langit. Yang Kai bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa dan tidak bergerak sama sekali. Dalam sekejap mata, telapak tangan itu menamparkan ke bawah. Dengan ledakan keras, tanah tempat Yang Kai berdiri hancur. Wajah Lin Yuner menjadi kosong. Mo Xiaoqi berteriak, dan wajah Lan Xun menjadi pucat. Meskipun dia tahu bahwa Yang Kai, yang memiliki hukum luar angkasa, tidak dapat dibunuh dengan mudah, dia tidak dapat bersantai sampai dia yakin bahwa dia aman. Untungnya, pada saat berikutnya, sosok Yang Kai muncul kembali. Pakaiannya yang compang camping membuatnya terlihat sangat lucu. Tetapi pada titik tertentu, dia sudah muncul di depan Stone Demon. Dengan ekspresi serius, dia menusukkan tombaknya ke arah Stone Demon Half Saint dan berteriak, "Aku akan menggunakanmu sebagai korban untuk tombakku." Dari saat dia mendapatkan tombak naga Azure ini sampai sekarang, Yang Kai terus-menerus berada di jalan. Meskipun dia telah menghadapi banyak situasi berbahaya, tombaknya belum meminum darah. Seorang Half Saint sudah cukup untuk digunakan sebagai korban untuk tombak. Melihat Yang Kai bertindak begitu arogan, iblis batu tertegun sejenak sebelum mencibir. "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri."
Tangannya terulur untuk meraih ujung tombak. Dia adalah iblis batu dengan kemampuan bertahan bawaan. Jadi bahkan Half Saint seperti dia tidak akan bisa dengan mudah menembus pertahanannya. Meskipun serangan tombak yang Kai cukup kuat dan bahkan Raja Iblis tidak bisa menahannya. Bagaimana dia bisa menaruhnya di matanya? Selama dia bisa mengambil tombak ini dan menyeretnya ke arahnya, dia akan bisa menghancurkan kepalanya menjadi berkeping-keping. Saint Iblis telah mengatakan bahwa siapapun yang bisa membunuh Yang Kai akan menerima bimbingan pribadi mereka. Dengan kultivasinya saat ini dan bimbingan Saint Iblis, jika dia cukup beruntung, dia mungkin bisa menjadi Saint Iblis yang baru. Semua jenis pemandangan indah segera dihancurkan oleh tombak ini. Saat tangannya meraih ujung tombak, dia merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya. Pertahanan yang dia banggakan sama sekali tidak berguna di depan tombak ini. Seolah-olah itu adalah kertas. Tombak panjang itu langsung menembus lubang di telapak tangannya. Tapi itu tidak melambat sama sekali saat menusuk ke arah kepalanya. Perubahan mendadak itu mengejutkan Stone Demon. Bagaimana ini mungkin? Kemampuan bertahannya, yang cukup kuat untuk menahan serangan dari Half Saint dengan level yang sama, telah dipatahkan. Ini tidak dapat diterima. Meskipun dia terkejut, bagaimanapun juga dia masih seorang Half Saint. Jadi bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Melihat tombak panjang dengan cepat berkembang di depan matanya, dia buru-buru menoleh, nyaris menghindari serangan mengerikan ini dan dengan cepat mundur. Tombak naga Azure diambil dari telapak tangannya, menarik sejumlah besar darah. Yang Kai mengikuti dari belakang seperti bayangan. Wajahnya seperti batu giok, tombaknya seperti naga. Bayangan tombaknya yang tak terbatas menyelimuti Stone Demon Half Saint. Lan Xun dan yang lainnya semua tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan Yang Kai jauh melampaui kekuatan mereka sendiri. Melawan seseorang di alam yang lebih tinggi bukanlah hal yang luar biasa baginya. Sebelum ini, dia telah bertarung dengan beberapa Master Half Saint dan Pseudo Emperor dan berhasil bertahan. Tapi bagaimana dia bisa mengalahkan Stone Demon Half Saint sendirian? Mereka awalnya berencana untuk menyelamatkan Yang Kai. Tetapi melihat adegan ini, bagaimana mereka berani campur tangan? Jika mereka naik sekarang, mereka hanya akan mengganggu tempo Yang Kai dan bahkan mungkin merusak rencananya. Setelah bertukar pandang satu sama lain, mereka terbang keluar dan mengepung Stone Demon Half Saint dari 3 arah, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Cahaya dingin melintas dan bayangan tombak terbang. Setiap serangan tombak menyebabkan Stone Demon Half Saint menggigil ketakutan. Di mata orang lain, ini hanya teknik tombak yang mempesona. Tapi di matanya, ada Azure Dragon yang mengamuk melambaikan ekornya ke arahnya. Auman naga yang tampaknya menembus jauh ke dalam jiwanya tampaknya memiliki semacam kekuatan magis. Membuatnya tidak mungkin untuk membela diri. Suara berderak terdengar tak henti-hentinya saat luka muncul di tubuh keras Stone Demon. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Stone Demon berlumuran darah. Rasa sakit merangsang keganasannya. Matanya memerah. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengangkat ibu jarinya. Menekannya ke arah Yang Kai. Kecepatannya tidak cepat, tetapi malah tampak sangat lambat. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat di depannya menghentikan gerakannya. Namun, ketika jari ini ditekan, ekspresi Yang Kai berubah dan dia dengan cepat menarik kembali tombaknya untuk membela diri. Mengubah Azure Dragon Spear menjadi bayangan ilusi dan membentuk pertahanan yang kokoh di depannya. Dentang, 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 api meledak di depan Yang Kai. Meskipun tidak ada senjata yang menyerangnya, suara benturan logam terdengar. Tiba-tiba, bayangan tombak yang memenuhi langit surut dan Yang Kai mengangkat tombaknya di depan dadanya. Kekuatan yang kuat datang dari jari Stone Demon Half Saint. Melihat ke bawah, dadanya sedikit cekung. Mati, Stone Demon Half Saint meraung saat dia mendorong ibu jarinya ke depan. Yang Kai meludahkan seteguk darah emas saat dia terbang mundur. Kakak Yang, Lan Xun berteriak ketakutan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sulur hijau terbang keluar dari lengan bajunya dan menarik Yang Kai. Meskipun tubuh Yang Kai kuat, setelah menerima pukulan dari Half Saint, perutnya masih terasa seperti akan runtuh. Jika itu adalah Master Realm Kaisar biasa yang menderita pukulan seperti itu, mereka akan mati sejak lama. Tetapi meskipun dia batuk darah, tidak ada bahaya bagi hidupnya. Dia hanya tidak bisa bernapas. Bersandar pada Lan Xun, dia merasakan sentuhan lembut di punggungnya, menyebabkan wajah Lan Xun sedikit memerah. Meskipun dia sudah mengenal Yang Kai selama bertahun-tahun dan hubungan mereka cukup baik, dia belum pernah merasa begitu dekat dengannya sebelumnya. Terutama di medan perang ini, di mana semua orang menonton, membuatnya merasa lebih malu. Namun, kekhawatiran di hatinya melampaui segalanya saat dia bertanya dengan gugup, "Bagaimana kabar kakak senior?" "Aku tidak akan mati."
Yang Kai menoleh dan meludahkan seteguk darah sebelum menstabilkan dirinya dan menatap Stone Demon Half Saint sambil menyeringai. Setelah gerakan ini, Stone Demon Half Saint mau tak mau menunjukkan ekspresi ketakutan yang berkepanjangan. Memikirkan kembali serangan Yang Kai sebelumnya. Bahkan jika mereka adalah musuh, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa orang ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Hanya saja dia adalah Raja Iblis tingkat tinggi, namun dia sangat kuat. Jika dia menjadi Half Saint, bagaimana mungkin Half Saint lainnya bisa bertahan? Menguatkan tekadnya untuk membunuh Yang Kai, dia maju selangkah dan dengan dingin mendengus. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki beberapa kemampuan? Sebelumnya, di wilayah iblis, ada pelacur Yuru Meng yang melindungimu. Sekarang setelah dia pergi, mari kita lihat siapa yang dapat mendukung kamu. Jika kamu dengan patuh berlutut dan memohon belas kasihan, saya dapat menyelamatkan hidup kamu. Memegang tombak Azure Dragon di satu tangan, Yang Kai mengarahkannya ke arah Stone Demon Half Saint dan terkekeh. Orang yang akan mati adalah kamu. Membual tak tahu malu, ekspresi The Stone Demon Half Saint tiba-tiba berubah saat dia menatap telapak tangannya dengan nyeri. Matanya bergetar hebat. Dia adalah iblis batu dan secara alami memiliki pertahanan yang kuat, yang berarti dia memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Cedera biasa bukan apa-apa baginya. Jadi bahkan jika dia baru saja terluka oleh Yang Kai, dia tidak peduli. Dengan kemampuan pemulihannya, dia akan dapat pulih dalam beberapa napas. Tetapi sekarang, dia terkejut menemukan bahwa luka-lukanya tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Tidak hanya itu, mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda berkembang. Di tengah telapak tangannya, lubang berdarah yang ditusuk Yang Kai dipenuhi dengan energi aneh yang terus-menerus merusak daging dan darah di sekitarnya. Kemampuan regeneratifnya yang membanggakan sama sekali tidak berguna di sini. Dan saat energi merusak luka, luka itu perlahan meluas. Stone Demon Half Saint menjadi pucat karena ketakutan saat dia buru-buru mengedarkan ki-nya untuk melawan. Tetapi itu tidak berhasil. Sebaliknya, ki iblisnya telah menjadi makanan untuk energi aneh ini. Semakin dia melawan, semakin kuat energinya, dan semakin cepat merusaknya, menyebabkan dia berteriak, "Apa ini? Apa-apaan ini? Orang mati tidak perlu tahu banyak." Dengan kemampuan Yang Kai sebagai Raja Iblis tingkat tinggi, mustahil baginya untuk mencapai prestasi seperti itu. Di masa lalu, Yang Kai tidak memiliki kemampuan ini. Tetapi setelah berkultivasi selama beberapa lusin tahun di medan perang kuno dunia kecil yang misterius dan menyerap niat sejati Dao bela diri dari Great Demon God dan waktu Kaisar Agung yang berlalu, dia telah mampu mengorek misteri kekuatan dunia. Meskipun kerja keras beberapa lusin tahun ini tidak memungkinkan kultivasinya meningkat, itu masih memungkinkannya untuk menuai manfaat besar. Mengandalkan kekuatan para pendahulunya, Yang Kai sudah memiliki niat sejati Dao bela diri sendiri. Dan niat sejati ini berasal dari Great Demon God dan Kaisar Agung waktu mengalir. Itu sangat mendalam. Dan bahkan Demon Rache Half Saint tidak akan bisa menyelesaikannya. Jika dia tidak bisa menyelesaikan niat sejati ini, bagaimana lukanya bisa sembuh? Aku bilang aku akan mengorbankanmu untuk tombakku. Aku selalu menepati janjiku. Pada saat dia menyelesaikan kata terakhirnya, Yang Kai sudah menerkam ke depan dan menusukkan tombaknya ke dada Stone Demon. Tidak peduli berapa banyak hati iblis yang telah disempurnakan oleh iblis batu ini, pasti akan ada satu di dadanya. Dia akan menghancurkannya terlebih dahulu. Pada saat yang sama dia bergerak, Mo Xiaoqi juga menggunakan kekuatan kupu-kupu surga ilusi. Di tengah cahaya yang berkelap-kelip, ekspresi Stone Demon menjadi sedikit lamban, jelas membuat jiwanya terganggu. Namun, dia hanya butuh sesaat untuk melarikan diri. Meskipun kupu-kupu surgawi ilusi sangat kuat, kesenjangan antara budidaya Mo Xiaoqi dan Half Saint terlalu besar, jadi efeknya terbatas. Dalam sekejap, Lin Yuner sudah turun dari langit. Tidak ada yang tahu kapan dia bergerak. Tetapi dia telah memahami waktunya dengan sempurna. Menyebabkan Half Saint jatuh ke tanah, tertangkap basah oleh dua tangan kecil Lin Yuner. Meskipun itu jelas merupakan tubuh yang halus, pada saat ini menjadi lebih berat dari gunung. Ketika tangan Lin Yuner meraih bahu Stone Demon, tubuh Stone Demon benar-benar menekuk dan lututnya hampir jatuh ke tanah, menyebabkan tanah retak dengan ledakan keras. Tombak Yang Kai telah tiba, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Iblis batu ingin menghindar, tapi bagaimana bisa? Dengan suara berderak, tombak panjang itu menembus peti batu iblis. Yang Kai mengedarkan demonic ki-nya dan berteriak, "Mati!" Hong, tubuh Stone Demon Half Saint terhuyung ke belakang saat demonic ki yang menakutkan meletus dari tubuhnya. Lin Yuner berteriak ketakutan saat dia dikirim terbang. Sulur hijau muncul entah dari mana dan membungkusnya. Itu adalah Lan Xun. Lin Yuner mengangguk. Tidak perlu berterima kasih padanya. Selama beberapa hari terakhir, ketiga gadis muda itu telah berjuang berdampingan.
berbagi hidup dan mati bersama, membentuk persahabatan yang luar biasa. Melihat ke atas, sebuah lubang besar bisa dilihat di dada Stone Demon Half Saint. Dari depan, organ dalamnya terlihat jelas. Orang biasa tidak akan bisa bertahan setelah menderita pukulan yang begitu berat. Tetapi jika hati iblis tidak dihancurkan, ras iblis tidak akan mati. Iblis Half Saint batu ini jelas memiliki lebih dari satu hati iblis. Namun, pada saat ini, dia tidak lagi memiliki aura bermartabat dari Half Saint. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya yang jelas. Melihat Yang Kai, seolah-olah dia telah melihat hantu, menyebabkan dia mundur tanpa sadar. Dia menatap Yang Kai dengan dingin sebelum berbalik dan melarikan diri. Setelah Yang Kai menunjukkan kekuatan tempurnya saat ini, dia mungkin bisa melakukan perlawanan. Yang Kai mungkin tidak memiliki waktu yang mudah, tetapi nasibnya tidak akan lebih baik. Namun, kekuatan aneh yang melekat pada luka itu membuatnya gemetar ketakutan, tidak mampu menetralisirnya atau menekannya. Terkontaminasi oleh kekuatan ini, seolah-olah dia hanya bisa menunggu kematian. Kekuatan aneh ini benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya dalam melawan Yang Kai sampai mati. Namun, setelah beberapa langkah, seekor naga raksasa tiba-tiba muncul di depannya dan membuka mulutnya untuk menggigitnya. Dia telah melihat pemandangan ini berkali-kali sebelumnya dan tahu bahwa naga raksasa ini bukanlah naga raksasa. Hanya saja serangan Yang Kai telah mempengaruhi kondisi mentalnya, menyebabkan dia memiliki ilusi. Tiba-tiba menyadari bahwa Yang Kai memiliki hukum luar angkasa. Bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri darinya? Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, dia merasakan kepalanya berdengung, seolah-olah dia telah dipukul oleh palu godam. Segera setelah itu, pikirannya tenggelam dalam kegelapan. Dia sebenarnya membunuhnya. Mulut kecil langsung terbuka sedikit. Matanya yang indah berkedip dengan cahaya aneh saat dia menatap kosong ke arah Yang Kai, yang sendirian menusuk kepala musuhnya dengan tombaknya. Momen kepahlawanan itu mempesona. Kita menang, kita menang. Lin Yuner melompat dan bersorak. Dia, Lan Xun, dan Mo Xiaoqi telah bertarung dengan iblis Half Saint batu ini selama beberapa hari dan telah lolos dari kematian berkali-kali. Pada akhirnya, itu semua berkat kekuatan berbagai harta karun surgawi sehingga mereka dapat menunda Half Saint ini. Tetapi Yang Kai hanya muncul selama setengah cangkir waktu minum teh sebelum dia membunuhnya. Dia bahkan tidak mempertimbangkan seberapa besar kesenjangan antara dia dan kekuatan Yang Kai. Hanya mengetahui bahwa mereka telah membunuh musuh bersama. Jadi dia secara alami bahagia. Kepala Stone Demon Half Saint telah ditembus. Jadi meskipun dia masih memiliki hati iblis lain di tubuhnya, dia tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Yang Kai secara alami memanfaatkan kelemahannya untuk mengambil nyawanya. Dan setelah menikamnya beberapa kali dengan Azure Dragon Spear-nya, setengah dari tubuhnya meledak menjadi debu. Mengalami pertumbuhan kekuatannya, Yang Kai tidak bisa menahan nafas. Jika dia memiliki kekuatan ini kembali di Flowing Time Temple, bertarung melawan Wind Monarch tidak akan begitu sulit. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, mengandalkan tombak naga Azure dan niat sejati Dao bela diri yang telah dia pahami, dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menantang Kaisar Half Saint atau Kaisar Sudo. Tidak seperti sebelumnya. Setiap kali dia bertemu dengan Half Saint atau Kaisar Sudo, dia harus mempertimbangkan apakah dia bisa mengalahkan mereka atau melarikan diri. Medan perang yang bising sepertinya terdiam sesaat. Pertempuran Star Soul Palace telah berlangsung selama beberapa hari. Tetapi ini adalah pertama kalinya Half Saint jatuh. Meskipun Istana Jiwa Bintang saat ini dalam kekacauan, ketika aura Half Saint tiba-tiba menghilang, itu masih dirasakan oleh banyak orang. Belum lagi penampilan Yang Kai dari langit telah menarik perhatian banyak orang. Meskipun banyak master ras manusia dan iblis terlibat dalam pertempuran sengit dengan musuh di depan mereka, banyak dari mereka masih memperhatikan